Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 18 part 2. Oke, kali ini gue pengen lanjutin ngebahas tentang kasusnya keluarga Cho Yuna, yang mana di akhir bulan Juni kemarin sempat menggemparkan negara Korea Selatan. Tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba menghilang, lalu ditemukan udah meninggal, tenggelam di sebuah pelabuhan bernama Songgok. Buat kalian yang udah penasaran, langsung aja gue mulai ceritanya. Saat polisi menyelidiki kematian keluarga Cho, banyak pertanyaan yang muncul tentang sebuah keputusan ekstrim karena kegagalan dalam investasi atau kesulitan finansial. Pihak polisian mengkonfirmasi kalau ayahnya Cho Yuna yang berumur 36 tahun menginvestasikan sebesar 130 juta won atau kalau dirupiahin itu 1,5 miliar rupiah ke dalam mata uang kripto antara bulan Maret sampai bulan Juni di tahun 2021. Dalam sejarah Korea Selatan, keputusan ekstrim yang dilakukan oleh orang tua dan anak-anaknya biasa disebut sebagai bunuh diri bersama-sama atau bunuh diri keluarga. Tapi menurut kebanyakan para ahli yang sering menyelidiki tentang kasus ini, anak-anaklah yang menjadi korban dari keputusan orang tuanya itu. Karena anak-anak ini belum begitu mengerti tentang arti sebuah kematian. Dan juga anak-anak ini nggak punya sama sekali kekuatan untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Dan ya udah, jadinya anak-anak itu mau nggak mau ikutin keputusan orang tuanya. Bisa dibilang anak-anak itu lebih seperti korban pembunuhan dibanding sebuah bunuh diri bersama-sama. Dalam beberapa tahun terakhir, di Korea Selatan, kasus ini meningkat tiap tahunnya. Menurut salah satu koran di Korea bernama Korea Herald, ada sekitar 28 kasus di tahun 2018. Meningkat di tahun 2019 sebanyak 42 kasus. Dan data terakhir di tahun 2020 meningkat sebanyak 43 kasus. Kasus yang baru-baru aja terjadi di tanggal 23 Mei kemarin. Ada seorang ibu dan anak yang baru berumur 6 tahun dan anak ini memiliki cacat mental. Ditemukan meninggal karena terjatuh di sebuah apartemen di kota Seoul. Setelah diselidiki, ada indikasi bunuh diri dari kasus ini. Jadi anaknya ini dijorokin duluan, baru setelah itu ibunya lompat untuk bunuh diri. Dan minggu lalu, ada seorang ibu yang berumur 50 tahun dihukum 6 tahun penjara di Suwon District karena membunuh anak perempuannya yang juga cacat mental. Ibunya ini ikut bunuh diri, tapi nggak tahu kenapa dia malah nggak mati. Dan karena menyesal, dia menyerahkan diri ke polisi. Dan dia juga menulis sebuah surat untuk anaknya. Isi suratnya kayak gini. Silakan kamu bertemu dengan orang tua yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Maafkan mama. Isi suratnya kayak gitu. Gila ya. Lee Hong Hyuk, seorang profesor sains di Universitas Konkuk, sangat mengutuk aksi ini. Katanya, ini adalah sebuah tindakan kriminal yang paling ekstrim dari pelecehan anak-anak. Merampas kemampuan anak untuk bisa menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, atau sekedar memprotes dari tindakan orang tuanya ini. Sikap ekstrim ini sama aja tidak mengakui hak asasi anak, katanya. Dia berharap kedepannya orang tua lebih bisa menganggap seorang anak ini sebagai individual yang sama-sama manusia, bukan seperti sebuah properti yang mereka bisa hilangkan begitu aja. Oke, kita lanjutin kasusnya Cho Yuna. Pada saat keluarga Cho diotopsi pertama kali, pada tanggal 30 Juni kemarin, penyebab kematian mereka belum bisa ditentukan secara pasti. Polisi berencana untuk menguji bagian dalam tubuh mereka untuk mencari plankton. Biar bisa ditentukan, mereka ini meninggal sebelum mereka menyemburkan diri ke dalam laut atau sesudah mereka menceburkan diri. Kondisi tubuh yang sudah lama terendam air ini yang bikin susah untuk menentukan itu. Karena kondisi tubuh mereka yang sudah sangat membusuk, kata polisi. Dan baru-baru ini, polisi sudah bisa menentukan secara pasti penyebab keluarga Cho ini meninggal dan bagaimana cara mereka bunuh diri. Jadi, setelah diotopsi secara menyeluruh oleh National Forensic Service, mereka dipastikan meninggal karena tenggelam. Dan cara mereka bunuh dirinya, mereka meminum obat tidur dulu sebelum mereka menenggelamkan diri ke laut. Ibunya Cho Yuna yang berumur 35 tahun
diketahui meminta resep obat tidur yang sangat kuat di sebuah klinik di dekat rumahnya di kota Gwangju. Ibunya Cho Yuna ini mengaku dia mengidap insomnia yang parah untuk bisa mendapatkan resep obat tidur itu. Dan di sana ibunya Cho Yuna dikasih persediaan obat tidur untuk 2 minggu. Hasil penyelidikan polisi juga menambahkan kalau ternyata orang tuanya Cho Yuna ini sedang menjalani sebuah terapi depresi di National Health Insurance Corporation. Ayah dan ibunya Cho Yuna ternyata udah 2 tahun menjalani terapi di sana, dimulai dari tahun 2020. Tapi polisi susah untuk mengakses lebih jauh tentang informasi tersebut karena kode etik kedokteran yang merahasiakan seluruh informasi kesehatan dari pasien yang dirawat atau menjalani terapi di sana. Dan sekarang keluarganya Cho udah dikremasi tanpa adanya proses pemakaman tradisional Korea Selatan. Yang mana biasanya orang yang meninggal di Korea Selatan itu akan dimakamkan selama 3 hari. Makin terkenal orangnya, makin lama dimakaminnya. Karena nungguin untuk orang-orang yang mau ngelayat, berduka, dan sebagainya. Oke, tadi kan udah gue jelasin kalau kasus seperti keluarga Cho ini udah sering terjadi di negara Korea Selatan. Orang tua yang ikut mengajak anaknya untuk bunuh diri bersama-sama. Jadi, sebenarnya norma budaya di sana juga berperan penting dalam hal ini. Menurut seorang antropolog dari Institut Studi Lintas Budaya di Universitas Nasional Seoul, Lee Hyun-jung, nilai-nilai Konfusianisme yang masih berpengaruh secara signifikan dalam masyarakat Korea. Ia menganggap sebuah keluarga itu sebagai sebuah kelompok, tidak menganggap peran setiap anggota keluarga sebagai seorang individu. Ini sebuah sudut pandang yang membuat hubungan antara orang tua dan anak bukan sebagai ikatan antar sesama individu, tetapi sebagai kelompok yang berbagi takdir yang sama. Hidup dan matinya seorang anak ditentukan oleh orang tuanya. Seorang ibu di Korea Selatan banyak yang tertekan dengan perannya sebagai seorang ibu, yang mana dia beranggapan kalau seorang ibulah yang menjadi pengasuh utama di sebuah keluarga. Ini ngebuat mereka berasumsi kebahagiaan dan kelangsungan hidup seorang anak kecil hampir tidak mungkin terjadi tanpa hadirnya seorang ibu. Dan dari sudut pandang itu, ibu ini berpikir kalau mereka lebih baik mengambil nyawa anaknya dibanding meninggalkan anaknya sendirian untuk menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan tanpa adanya peran seorang ibu. Dan hal ini nggak cuma terjadi sama seorang ibu aja guys, seorang ayah juga yang berperan sebagai kepala keluarga dan bertugas untuk menafkahi keluarganya, membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Seorang ayah yang gagal dalam menafkahi keluarganya akan sangat merasa malu dan merasa gagal menjadi seorang kepala keluarga. Mereka merasa sangat tidak bertanggung jawab kalau mereka sampai tidak bisa membiayai hidup dari istri dan anak-anaknya, yang akhirnya mengajak keluarganya untuk bunuh diri bersama-sama. Dan lagi-lagi, seorang anak yang gak tahu apa-apa menjadi korban dari keegoisan orang tuanya ini. Oke guys, jadi itu dia akhir dari kasus keluarga Cho Yuna. Yang mana semoga aja kasus seperti ini udah gak pernah terjadi lagi di negara manapun. Gak cuma di negara Korea Selatan ya, di Indonesia atau belahan dunia manapun. Karena kasihan anak-anaknya gitu loh. Dia yang gak tahu apa-apa dipaksa untuk melakukan bunuh diri. Dan di kasusnya Cho Yuna ini, kalau misalkan kalian nonton yang part yang pertama, kelihatan tuh kalau misalkan si Cho Yuna ini dikasih obat tidurnya duluan pas dia lagi digendong keluar dari guest house. Dan setelah si bapaknya Cho Yuna ini, gue nggak tahu sih namanya siapa, bapak dan ibunya ini pergi ke sebuah pelabuhan Songgok itu, ya udah mereka baru minum obat tidur dan ngegas mobilnya untuk tenggelamin di laut. Ya semoga aja Cho Yuna bisa tenang di sana. Oke guys, ya udah sampai sini dulu. Kita sampai bertemu lagi di next episode. Jangan lupa kalau kalian pengen request gue ngebawain cerita-cerita horor atau kasus-kasus unsolved mystery, kasus yang belum terpecahkan, bisa banget langsung aja komen di bawah. Atau kalian yang pengen ngirimin cerita horor nyata kalian, boleh banget langsung aja DM di Instagram gue yang bakal gue cantumin nanti di deskripsi. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.